Demikian presentasi dari kami mengenai sinagoga dan hari raya orang-orang Yahudi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oh, kami buka satu termin 2 pertanyaan. Kalau memang ada. SPD brother. Ya baik, silakan. Ya dari kami nih pertanyaannya. Ini kan hari raya ini kan sudah berlangsung selama ribuan tahun kan. Hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel ini. Apakah ada adaptasi di setiap perayaannya atau mereka tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada ribuan tahun? Apakah ada perubahan-perubahan sedikit yang mungkin bisa menyesuaikan dengan zaman modern sekarang atau mereka tetap mempertahankannya? Terima kasih, brother. Baik, ada lagi? Ya, kalau dari kami berkaitan dengan hari raya Paskah itu, yang mau tanya tentang yang tanggal 14 Nisan itu. Kan kalau bulan kita kan bulan Maret atau April kan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami itu hitungannya bagaimana sehingga jatuhnya pada bulan Maret dan bagaimana hitungannya sehingga jatuhnya pada bulan April. Terima kasih. Baik, kami akan coba jawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai adakah perubahan yang diambil orang Yahudi dari tahun ke tahun mengenai hari raya yang mereka rayakan. Kami coba cari dari beberapa sumber, ini tadi belum lama sih, tadi belum ditemukan sih adanya. Saya rasa bahwa perubahan yang terjadi itu tidak apa ya, belum terdokumentasikan ya pertama ya. Selain itu mungkin ada ya yang berubah ketika zamannya Yesus mungkin. Saya juga kurang paham untuk perubahannya di setiap tahunnya, tapi yang jelas bahwa umat Israel itu adalah orang yang taat, karenanya mungkin perubahan yang terjadi tidak begitu besar dan hanya mungkin menyesuaikan dengan keadaan tempat lingkungan mereka. Seperti ketika dibangun sinagoga kan awalnya kan ibadat mereka itu di bait suci ibadatnya. Nah, karena pertamanya di bait Allah kan di Yerusalem, lalu karena juga mungkin pertama jauh, maka dibuatlah sinagoga yang tidak menghilangkan hakikat sebagai tempat untuk berdoa, memuji Tuhan, lalu menerjemahkan tafsir hukum Taurat. Seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai 14 Nisan akan dijelaskan oleh Frater Kristo. Baik, ini pertanyaannya dari Frater Mesraf tentang perhitungan tanggal. Jadi dalam kalender Yahudi ini ada beberapa nama-nama bulan, yakni Nisan, lalu Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tisiri, lalu ada Heswan, Kislew, Tebet, Shebat, Adar, dan Wiladar. Jadi penghitungannya itu dari Nisan bulan pertama, tapi bulan pertamanya mereka ini dari tanggal 13 Maret hingga 11 April. Jadi penghitungannya ada 30 hari. Begitu juga dalam Iyar bulan kedua dilanjutkan tadi sekitar 12 April hingga 11 Mei. Penghitungannya ini merupakan 29 hari.
dari tanggal 12 April hingga 11 Mei. Perubahan-perubahan yang terjadi ini penghitungannya 30 hari hingga 29 hari penghitungan dari kalender Yahudi. Jadi mereka menghitungnya bulan pertama itu bukan seperti bulan kita bulan Januari, tapi mereka bulannya dari bulan Maret dan April untuk Nisan, Iyar itu April dan Mei, Siwan Mei dan Juni, Tamus Juni dan Juli, Ab Juli dan Agustus, Elul Agustus dan September, Tisini September dan Oktober, Heswan Oktober dan November, Kislev November dan Desember. Lalu Tebet ini Desember dan Januari, lalu Syebat Januari dan tanggal 2 Januari hingga 31 Januari. Adar itu 1 Februari dan 2 Maret, dan Adar itu bulan ke-13 atau bulan Kabisat. Penghitungannya itu 29 hari. Jadi itu adalah penghitungan dari kalender Yahudi. Apakah ada tanggapan atau kurang puas? Terima kasih Prataya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain dari para frater? Satu lagi pertanyaan saya. Silakan, Frater. Berkaitan dengan hari raya Purim itu, kira-kira itu kapan dirayakan? Bisa diulangi? Berkaitan dengan hari raya Purim. Kalau sebelumnya kan ada dari 10 hari, ada 5 hari. Lalu hari raya Purim ini kapan diadakan? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan, ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, untuk hari raya Purim dalam tahun 2021 ini dirayakan Kamis tanggal 25 Februari hingga Jumat malam tanggal 26 Februari 2021. Kalau dalam bulan Yahudi itu disebut dengan bulan Adar. Jadi tanggal 25 Februari malam hingga 26 Februari malam tahun 2021 kalau hari raya Purim. Jika tidak ada, kami serahkan Dari Cikenter. boleh silakan. Tadi waktu hari raya perdamaian digunakan 2 hewan kurban, domba dan kambing. Lalu mengapa digunakan 2 hewan itu dan untuk tujuan yang berbeda? Satu untuk menyucikan imam, satu untuk menyucikan umat. Kenapa dibedakan? Terima kasih. Baik, Frater, terima kasih pertanyaannya. Adakah lagi yang mau tanya? Biar kami tampung sekalian kami cari jawaban juga. Silakan, Frater SMM. Ya, tadi di awal tadi ada dijelaskan mengenai kitab-kitab pilihan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa saja kitab pilihan dan pada awal Yesus, misi Yesus itu ada ketika Yesus masuk ke dalam bait ke sinagoga, dia membacakan salah satu kitab yaitu kitab Nabi Yesaya. Dan apakah itu merupakan salah satu kitab pilihan dalam Israel, dalam tradisi Israel? Baik, pertama-tama untuk pertanyaan yang pertama tadi, mengapa menggunakan lembu dan kambing ya? Pertama-tama kita lihat dulu ukurannya. Lembu dan kambing itu kan besaran lembu. Mungkin muncul pertanyaan juga, mengapa kok untuk imam kok lembu yang besar, sedangkan untuk bangsa kok kambing yang lebih kecil dari lembu. Saya coba memprediksikan bahwa imam itu memiliki peranan yang penting
bagi bangsa Israel. Jika imam melakukan kesalahan, tentu saja umat bangsanya juga akan sesat. Misalnya imamnya sesat, nanti umatnya juga ikut sesat. Untuk itu mungkin kurban untuk penebusan dosa seorang imam itu lebih besar daripada kurban penebusan bagi bangsa Israel yang adalah kambing tadi. Itu menurut prediksi saya. Kalau perihal menggunakan lembu dan kambing, mengapa menggunakan kedua hewan itu, kami belum dapat jawabannya untuk sementara. Jadi nanti bisa, mungkin ada yang tahu juga, bisa memberitahu kami, atau mungkin Romo Ayan juga bisa membantu kami menjawab pertanyaan mengapa menggunakan lembu dan kambing. Itu saja untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa apa aja tanda pilihan yang dibacakan, lalu waktu Yesus itu mengapa kita membacakan kitab Nabi Yesaya. Jadi menurut saya, mengapa waktu zaman dulu itu pemilihan untuk membacakan kitab tersebut itu sesuai dengan petugasnya. Jadi petugasnya itu yang mengambil bacaannya, jadi itu langsung dia bacakan. Karena waktu itu belum memiliki pola tertentu sehingga pemilihan bacaan diserahkan kepada yang bertugas membacanya. Lalu mengapa pada waktu Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya? Karena mungkin ya itu tepat Yesus memilih itu, jadinya membacakan yang itu. Jadi ya sesuai dengan yang diambil oleh Yesus itu. Karena kan belum ada pola tertentu, jadi ya harus sesuai dengan apa yang diberikan tugas untuk membacanya itu. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? SPD? Ya, SPD. Agar kan kalau hari raya perdaulatan merayakan untuk hasil panen, pesta panen. Tapi apabila kalau hasil panen gagal, apakah tidak dirayakan? Ketawa lagi. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama, pertanyaannya unik ya. Kami nggak sempat terpikir seperti itu. Tapi menurut kami, gagal maupun tidak, tetap dirayakan. Karena itu sebagai ucapan syukur. Tapi misalnya masak anggur itu pernah gagal gitu. Ya kan itu kan pada dalamnya anggur. Saya rasa gagal-gagalnya tetap ada hasil yang didapatkan. Walaupun nggak baik, nggak banyak menurut saya. Tapi itu seterus pemahaman saya. Jika misalnya salah atau ada sesuatu yang mungkin lebih benar jawabannya, nah, yaitu proses belajar kita saling mengerti, kita saling memberi tahu, kalau yang belum tahu diberi tahu. Itu saja menurut kami.
Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan. Ya Bapak Brother, terima kasih. Mungkin Romo juga bisa meluruskan bagaimana yang Romo pahami. Dari itu ingin menambahkan jawaban yang mengapa hari raya meskipun tidak ada hasilnya tetap dirayakan. Ya, baik. Baik, saya akan menanggapi sedikit untuk merayakan suatu rasa syukur itu patut tetap dirayakan karena kita hidup dalam satu kampung atau daerah yang utamakan itu solider dengan yang lain, dan juga itu budaya dari leluhur, jadi kita wajib menghargainya dan juga solider dengan orang-orang sekitar meskipun kita tidak mendapatkan hasil dan sebaliknya orang-orang mendapatkan hasil, tapi kita sebagai solider satu masyarakat, satu daerah itu wajib dirayakan karena kita menghargai budaya orang sekitar dan saudara-saudara kita. Itu bukan berarti tidak wajib dirayakan, itu wajib dirayakan itu tadi, menghargai dan mentoleransi terhadap yang lain. Terima kasih. Terima kasih dari Frater Projo, dari Frater ya, dari rekan kami dari Frater. Mungkin ada lagi yang mau share jawaban Dari MSF. ya, dari MSF dipersilakan. Ya, kalau kami ya berkaitan dengan hari raya Pondok Daun itu ya tetap dirayakan. Karena di situ kan meskipun panen gagal, tetapi dibiarkan juga untuk minta hujan. Karena kita tahu bahwa mungkin panen gagal itu karena mungkin hujan atau apa. Nah, di situ kan selain untuk itu bisa juga untuk minta hujan untuk nanti bertani untuk selanjutnya. Itu, terima kasih. Baik. Itu saya rasa sangat membantu ya, dan lagi juga untuk ada peringatan obor juga untuk mengenang penyertaan Tuhan melalui tiang api. Itu saja, terima kasih. Jika sudah tidak ada, kami kembalikan kepada Romo. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membahas tentang sinagoga dan hari-hari raya orang Yahudi. Yang hari raya itu kan juga kita rayakan. Paskah itu kita rayakan, Pentakosta juga kita rayakan. Tapi maknanya beda nanti. Paskah bagi kita itu adalah memperingati kebangkitan Yesus, dengan Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus. Meskipun nanti sama ya. Jadi Paskah kita peringati pada hari ketiga setelah wafat Yesus. Lalu Pentakosta kita peringati juga 50 hari setelah Paskah, yang adalah turunnya Roh Kudus. Dengan demikian sebenarnya perayaan-perayaan yang kita lakukan di dalam gereja Katolik itu adopsi dari perayaan hari raya yang ada di dalam tradisi Yahudi, meskipun maknanya sudah berubah. Kalau Paskah Yahudi itu memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir di bawah Musa. Lalu Pentakosta tadi adalah hari raya syukur karena panen, dan juga hari raya untuk mengenang kembali penyertaan Tuhan bagi mereka. Dan juga sebenarnya itu hari raya ini, hari raya kehadiran Tuhan yang
juga menyertai Abraham pada waktu Abraham melakukan janji atau menerima janji dari Tuhan. Gitu. Tadi sempat ditanyakan beberapa hal tentang hari raya Yahudi masih dirayakan atau berubah atau mengalami adaptasi. Tentu saja kalau kita menjawabnya sampai sekarang ya banyak sekali yang mengalami adaptasi. Bagi orang Yahudi dewasa itu wajib pergi ke Yerusalem pada hari-hari raya itu, Paskah, Pentakosta, itu wajib datang ke Yerusalem. Oleh sebab itu kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Baru, Yesus diajak oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk apa? Yaitu salah satunya adalah kewajiban sebagai orang Yahudi. Kalau kita membaca Injil Yohanes, nanti kurang lebih 4 kali Yesus ke Yerusalem. Untuk apa? Ya karena sebagai orang dewasa, orang Yahudi yang dewasa, dia akan pergi ke Yerusalem. Sedangkan di dalam Injil Sinoptik, nanti kita akan mengetahui Yesus pergi ke Yerusalem hanya sekali sebagai orang dewasa, dan langsung disalib di Yerusalem. Lukas mengisahkan memang pernah 12 tahun Yesus pergi ke Bait Allah, dipersembahkan maksudnya bersama-sama dengan keluarga ke Bait Allah lalu tertinggal di Yerusalem. Itu ketika masih ada Bait Allah di Yerusalem. Setelah Bait Allah hancur tahun 70, banyak sekali ibadat yang tidak bisa dilangsungkan. Misalnya pendamaian. Nah, itu tidak bisa karena pendamaian itu dilakukan di dalam ruang Maha Kudus oleh Imam Agung. Nah, ruang Maha Kudusnya nggak ada ya, nggak bisa lagi dilakukan pendamaian. Yang saya pernah lihat saya pernah mengikuti Yom Kippur ya di Israel. Yang saya lihat itu mereka membawa ayam, lalu ayam itu diputar-putar di atas kepala saja sebagai tanda pendamaian. Jadi banyak sekali yang mengalami adaptasi dan banyak yang tidak bisa dilangsungkan kembali hari raya itu oleh bangsa Yahudi saat ini. Adaptasi jelas ada. Lalu Paskah 14 Nisan itu bagaimana menghitungnya? Terima kasih tadi kelompok sudah menjelaskannya. Tidak perlu dihafal ya itu. Karena kalender orang Yahudi beda dengan kalender kita. Kalender Yahudi pun pada zaman Yesus mungkin ada antara Yahudi Eseni dengan Yahudi Farisi dengan Yahudi Samaria itu beda kalender. Jangan heran ya. Sekarang pun kalau kita pergi ke Israel sana, ada 5 kalender yang digunakan sekaligus di satu tempat. Ada kalender Julianus, ada kalender Gregorius. Nah, kita sekarang ini menggunakan kalender Gregorius ya. Kalender Masehi yang kita gunakan itu. Ada juga kalender Arab yang menggunakan dasar peredaran bulan, jadi kalender lunar gitu. Lalu ada kalender Yahudi sendiri yang dimulai dari saat pembebasan itu. Jadi ada 5 sekaligus dalam satu kalender. Lalu penghitungan Paskah dan penghitungan hari-hari raya bagi bangsa Yahudi ya didasarkan pada kalender Yahudi yang penghitungannya berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi ini adalah yang kita gunakan itu adalah kalender Gregorius. Sedangkan untuk gereja-gereja yang di Israel, gereja timur, itu nanti mereka tidak menggunakan kalender Gregorius, mereka menggunakan kalender Julianus, dari Julius Caesar dulu. Yang beda dengan Gregorius itu beda 13 hari. Maka kalau Natal, gereja-gereja di timur sana, Natalnya itu bukan 25 Desember, tapi tanggal 6 Januari. Karena 25 Desember ditambah 13 hari lagi. Kalau diukur dari kalender Gregorius gitu. Jadi rumit kalau mau melihat perbandingan kalender itu.
termasuk hari raya Purim kapan dirayakan itu sangat kompleks untuk dijawab. Lalu hari raya pendamaian tadi digunakan 2 binatang, kambing dan domba. Dijelaskan sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam diktat, lembu itu untuk penghapusan dosa-dosa imam. Sedangkan kambing itu ada 2 ya. Jadi ada 2 kambing yang disediakan. Lalu diundi. Nah, undian ini sebenarnya menggambarkan paham orang Yahudi bahwa kehendak Allah itu bisa dipahami. Salah satu untuk mengetahui kehendak Allah adalah dengan menggunakan undian itu. Maka kita tidak heran bahwa pada kesempatan-kesempatan tertentu orang-orang Yahudi itu melakukan undian. Dan jatuhnya undian itu berarti apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga dengan upacara hari raya pendamaian digunakan 2 binatang, yang satu adalah yang 2 binatang ini diundi ya, 2 kambing ini. Yang kejatuhan undi, satu untuk Tuhan, satu untuk Azazel. Azazel itu apa? Azazel itu ya sebenarnya personifikasi dari tempat-tempat yang keramat atau tempat-tempat yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Padang gurun misalnya, atau suatu lembah atau suatu tempat yang tidak dijamah oleh manusia. Itu ditunggu oleh istilahnya Azazel. Kalau paham Jawa itu namanya Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Nah, di sana kan di tempat samudra yang seringkali berbahaya dan kadang-kadang ada orang dimakan oleh ombak. Lalu orang Jawa menjelaskan fenomena itu sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk yang harus diberi sesaji, dan itulah Nyi Roro Kidul yang menguasai Samudra Selatan. Nah, kalau dalam Yahudi, paham Yahudi kira-kira paralel lah, tidak sama tetapi paralel, itu namanya Azazel. Tetapi itu bukan tempat untuk diberi sesaji ya, melainkan kambing itu tempat segala yang jahat, segala dosa. Kambing yang diundi lalu nanti menjadi haknya Azazel, itulah yang disebut sebagai kambing hitam. Jadi istilah kambing hitam yang sekarang kita pakai itu sebenarnya berasal dari asal-usulnya dari peribadatan Yahudi ini, hari raya pendamaian ini. Bangsa Israel itu akan mengakukan dosanya kepada imam. Mirip dengan pengakuan dosa kita, toh. Jadi orang yang berdosa kepada gereja itu mengakukan dosanya kepada imam atau kepada pastor di dalam pengakuan dosa. Nah, kalau di dalam tradisi Yahudi, bangsa Israel mengakukan dosa kepada imam. Lalu imam itu menampung dosa semua bangsa Israel itu. Kemudian dosa-dosa itu nanti ditransfer kepada kambing yang diundi tadi. Jadi ditaruh di kepala kambing itu, lalu kambing itu dibawa ke padang gurun atau ke hutan, mungkin dimakan oleh binatang buas atau mati, tidak tahu. Yang jelas nanti dosa-dosa bangsa Israel itu sudah dibawa di atas kepalanya kambing itu, dan kambing itu ketika dimakan oleh kejahatan ya sudah, artinya dosa-dosanya bangsa Israel itu sudah dilebur, sudah dihapus, dimakan oleh kambing-kambing itu. Bukan dimakan, tapi dimakan oleh binatang atau dibawa oleh kambing itu ke tempat Azazel. Sedangkan yang satu itu dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu darahnya dipercikkan di tanduk perjanjian atau tanduk-tanduk mezbah dan di tabut perjanjian. Jadi itulah peribadatan bangsa Yahudi yang melibatkan atau yang menggunakan darah
darah binatang yang dipercikkan kepada tempat-tempat kudus yang merupakan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan itu memerlukan darah. Mengapa? Karena manusia itu harusnya mati. Mengapa harus mati? Karena manusia berdosa. Dan simbol dari kematian itu adalah darah. Kalau darah ditumpahkan, habis, maka mati. Oleh sebab itu, bangsa Yahudi tidak boleh makan darah. Karena darah itu adalah haknya Tuhan. Darah itu adalah nyawa. Nyawa itu adalah haknya Tuhan. Dan manusia harus ditumpahkan darahnya karena berdosa. Tetapi kemudian diganti dengan darah binatang di dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru nanti diganti dengan darah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Darah Yesus yang ditumpahkan itu membuat manusia menjadi selamat. Kira-kira begitu untuk penjelasan mengenai hari-hari raya yang kemudian diadopsi ke dalam kebiasaan orang-orang Kristen. Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, yang mengalami pergeseran makna di dalam Yesus. Kalau orang Yahudi tentu saja tidak melakukan itu di dalam Yesus. Ya. Mungkin ada yang mau klarifikasi lagi tentang sinagoga dan Hari Raya Yahudi. Yang jelas sinagoga itu adalah tempat untuk pendalaman kitab suci bagi orang-orang yang jauh dari Yerusalem. Misalnya di Galilea, itu kan jauh dari Yerusalem. Dan juga orang-orang Yahudi diaspora itu jauh dari Yerusalem. Dan sinagoga menjadi tempat yang populer setelah Bait Allah diruntuhkan. Setelah Bait Allah porak-porandakan oleh tentara Roma pada tahun 70 Masehi. Silakan siapa yang mau bertanya atau klarifikasi? Mau bertanya, Romo. Dari mana ini? Dari Projo, Romo. Silakan. Ini terlepas dari iman ya, Romo ya. Ya, silakan. Berdasarkan kalau misalnya Romo yang sudah studi, menurut Romo pergeseran makna yang dibawa oleh Yesus itu banyaknya penolakan apakah hanya karena orang-orang Yahudi yang terlalu taat dengan hukum Taurat atau memang keradikalan Yesus itu yang mungkin tidak disukai oleh orang-orang Yahudi sendiri dalam arti lebih ke penilaian subjektif. Baik. Terima kasih, Romo. Jadi Yesus kan ditolak oleh orang Yahudi. Lalu alasannya apa penolakan itu? Sangat kompleks ya. Dan kita sudah mempelajari itu dari pertemuan yang lalu, yaitu kelompok-kelompok religius orang Yahudi. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada kaum Herodian, ada juga kaum Sikari, ada juga kaum Eseni. Itu adalah kelompok-kelompok yang berpengaruh pada saat Yesus hidup di Israel. Dan kita juga sudah melihat Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah semacam pengadilan agama yang terdiri dari tua-tua bangsa. Tua-tua bangsa itu siapa? Ya, orang-orang yang sudah tua yang berpengaruh. Lalu ada imam-imam kepala. Imam-imam kepala itu ya para imam yang sudah pernah menjabat sebagai imam kepala, lalu sudah pensiun, sudah diganti. Mengapa pensiun? Yaitu polisinya penjajah Roma. Roma terserah mau mengangkat imam kepala siapa yang menguntungkan yang diangkat menjadi imam kepala. Dan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, itu adalah kelompok-kelompok yang pada waktu itu memegang peranan. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi itu menantikan seorang tokoh yang disebut tokoh juru selamat itu, yang disebut kadang-kadang disebut sebagai anak manusia, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Mesias.
Dalam bahasa Yunaninya adalah Kristus atau Kristos, yang julukannya anak manusia, putra Allah, dan sebagainya itu. Itu memang diharapkan terlebih-lebih ketika mereka berada di dalam masa penjajahan Roma, karena penindasan Roma itu memang terasa berat bagi mereka. Mereka wajib membayar pajak kepada pemerintah Roma. Roma juga tidak menyembah Allah tapi menyembah banyak dewa. Itu betul-betul menjadi beban bagi mereka, dan mereka juga tidak bebas melakukan apa yang mereka tidak memiliki pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi idaman mereka, maka mereka mendambakan seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari bangsa Israel. Nah, tokoh-tokoh berkarisma itu diharapkan. Yohanes Pembaptis itu kan berkarisma. Mereka berharap bahwa Yohanes Pembaptis akan menjadi Mesias. Yesus itu juga berkarisma. Maka mereka berharap supaya Yesus juga menjadi Mesias bagi mereka. Tapi mereka itu memiliki masing-masing itu memiliki alur ya. Misalnya orang Saduki. Orang Saduki itu adalah orang dari kelompok para imam, aristokrat, dan mereka tidak terlalu melihat kepentingan rohani, tapi karena mereka dipengaruhi, kalau kita baca pengaruh politiknya, mereka dipengaruhi oleh budaya Yunani. Jadi mereka lebih mementingkan kedudukan mereka. Lalu orang-orang Farisi, orang-orang Farisi ini yang sungguh-sungguh benci pada penjajah. Kalau orang Saduki itu masih kerjasama ya. Yang penting kedudukan mereka itu aman. Orang Saduki oke-oke saja. Tapi orang Farisi benar-benar tidak suka pada penjajah Roma. Tetapi orang Farisi juga tidak melakukan pemberontakan karena apa? Menunggu sampai waktu yang tepat. Lalu orang-orang ini Eseni itu lari dari kenyataan. Mereka pergi ke padang gurun dan hidup sesuai dengan pandangan yang mereka anggap sebagai pandangan yang suci. Sedangkan orang Sikari atau orang Selot itu orang yang bergerilya untuk melawan penjajahan Roma itu. Nah, Yesus datang adalah datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan, bukan perbudakan penjajahan, tapi perbudakan dosa. Dan oleh karena itu seringkali tidak memenuhi harapan mereka. Orang Farisi itu mengharapkan tokoh yang sungguh-sungguh taat pada hukum. Tapi ternyata Yesus seringkali melanggar hukum, karena Yesus makan bersama dengan pemungut cukai yang jelas-jelas bekerja sama dengan pemerintah Roma. Yesus juga menerima para pelacur yang jelas-jelas itu adalah bertentangan dengan hukum. Yesus dekat dengan orang-orang kusta yang jelas-jelas secara hukum itu adalah dosa, najis. Itu yang membuat orang Farisi kemudian nggak bisa menerima Yesus. Gambaran sebagai tokoh Mesias tidak terdapat di dalam diri Yesus. Orang Saduki sebaliknya, orang Saduki lebih mencari posisi yang nyaman. Nah, kehadiran Yesus ini kan menarik banyak orang. Dan kalau banyak orang terpikat pada Yesus, itu bisa mencemaskan bangsa Roma. Dan kalau bangsa Roma cemas, itu bangsa Roma nanti bisa, orang Roma nanti bisa menuntut, maksudnya begini, kepentingan Roma di Israel itu yang penting aman gitu loh. Tidak ada
Tidak ada suatu pergulakan politik atau pergulakan sosial. Nah, kedatangan Yesus yang menarik banyak orang itu mencemaskan posisi mereka. Jangan sampai nanti mereka digebuk oleh Roma. Begitu. Lalu bagi orang SNI dan orang SNI ini mengharapkan supaya Tuhan sendiri yang bertindak. Sementara itu orang-orang Selot itu mau menggunakan Yesus sebagai tokoh panutan untuk membebaskan mereka dari bangsa Roma. Termasuk Yudas ya. Yudas yang disebut Iskariot itu, ada yang menafsirkan bahwa dia termasuk orang yang mau merancangkan atau menggunakan Yesus untuk kebebasan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Makanya dia menjebaknya dengan menjual Yesus. Diharapkan setelah dijual lalu terjebak, Yesus akan menggunakan bala tentara surga atau menggunakan kekuatannya untuk melawan. Ternyata Yesus pasrah, menyerah. Makanya Yudas kemudian gantung diri itu karena putus asa. Itu salah satu tafsiran, tapi tafsiran yang lain masih ada. Tapi kira-kira kalau dilihat dari konteks sosial politiknya, dapat tafsiran ke sana itu. Itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi menolak Yesus karena tidak memenuhi gambaran idealisme mereka. Yesus itu memenuhi gambaran atau memenuhi janji yang digambarkan di dalam kitab suci sebagai Raja Damai, tetapi untuk semua manusia, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Romo, Ya, apakah bisa dibilang Yesus itu orang yang introvert sehingga tidak bisa melihat situasi dan kondisi untuk mengambil langkah yang bisa dalam arti menyenangkan semua pihak, Romo, sampai Yesus harus siap untuk dibenci. ya introvert itu adalah istilah psikologi ya. Ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Lalu menyenangkan semua pihak itu disebut sebagai apa ini namanya? Apa istilahnya itu? Kompromistis ya. Jadi mengkompromikan semua aliran-aliran yang ada dijadikan satu, lalu supaya bisa bersinergi, kompromistis. Kalau dari pandangan iman kita ya, Yesus itu mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak manusia. Dia taat pada rencana Allah. Ya memang Allah dari semula itu sudah merencanakan untuk menyelamatkan manusia melalui mengorbankan anaknya yang terkasih. Seperti Abraham kan waktu itu, waktu dipanggil oleh Tuhan itu, lalu diminta untuk mempersembahkan anak yang dikasih itu, anak tunggal yang dikasih, yaitu Ishak di atas puncak gunung. Itu sebenarnya sudah tipologi dari pengorbanan Yesus. Yesus itu anak terkasih. Baru minggu lalu kan kita memperingati Paskah kedua ya. Itu kan bacaannya tentang Abraham yang mempersembahkan anak terkasih di bukit di Gunung Moria itu. Lalu Yesus di dalam kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Lalu kan paralel itu. Abraham kan dikatakan pada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang dikasih itu dan kurbankanlah di atas puncak gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan nanti di Gunung Moria kepada Yesus dikatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Di situ kan di dalam kemuliaan dikatakan itu. Tapi Yesus nanti turun dari Gunung Tabor, meskipun Petrus mau berdiam di sana, mendirikan 3 tenda, tapi Yesus turun dan mengatakan, jangan beritakan kepada siapa-siapa sebelum anak manusia bangkit dari kematian. Nah itu mereka mempertanyakan bangkit dari kematian itu apa maksudnya. Dan itulah rencana Allah.
Yesus memang nanti akan dimuliakan, tapi kemuliaannya itu melalui kematian, yaitu anak tunggal yang terkasih akan dikorbankan juga di atas puncak gunung Golgota, mati, wafat, tetapi nanti akan bangkit. Jadi dalam pandangan iman kita, ketika kita membaca kitab suci keseluruhannya itu, Tuhan sudah merencanakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Tak tunjukkan dulu ya ayatnya. Ini ayatnya. Kalian sudah lihat ya di share screen? Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke, tak tunjukkan setelah manusia jatuh dalam dosa kan dikisahkan di dalam kitab Kejadian bab 3. Nah, bab 3 itu ini dia ular yang mengecoh, kalian pasti sudah tahu semuanya. Setelah jatuh dalam dosa, manusia itu, Tuhan Allah itu datang kepada ular di ayat 15. Bab 3 ayat 15. Dan Tuhan menyatakan sabda ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah sebenarnya janji tentang kedatangan Yesus itu sudah dinyatakan di situ oleh Tuhan Allah. Kalau kita baca terjemahannya memang tidak kelihatan sangat jelas bahwa itu dipenuhi di dalam diri Yesus, tapi kalau kita baca ini bahasa Ibraninya, makanya kalian mungkin perlu belajar bahasa Ibrani supaya lebih jelas melihatnya dalam bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya ini berbunyi begini. We'eva asid beneka uben haisah. Uben saraka, uben sara'ah. Hu yesufaka ros be'ata tesufenu akep. Terjemahnya begini. Dan permusuhan akan kuadakan antara engkau dan antara perempuan itu, antara keturunanmu dan antara keturunan perempuan itu. Dia, nah di sini hu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan keturunannya, tapi bahasa aslinya itu dia. Tapi dia laki-laki. Dia laki-laki akan meremukkanmu kepala, maksudnya meremukkan kepalamu. Dan engkau, ular, akan meremukkan dia laki-laki. Tumit. Jadi tumit laki-laki itu akan diremukkan oleh ular. Di sini ada bunyi nu. Nu kalau bahasa Manggarai itu memang perempuan, gadis ya. Tapi dalam bahasa Ibrani nu itu artinya dia laki-laki. Miliknya dia laki-laki atau orang ketiga tunggal tapi laki-laki. Hu itu juga orang dia tapi laki-laki, orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi di sini mengertinya begini, permusuhan akan kuadakan antara engkau, yaitu ular itu, dan antara perempuan itu, antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Lalu keturunan perempuan itu disebut dia, laki-laki. Jadi keturunan perempuan itu seorang laki-laki yang akan meremukkan kepalamu. Sedangkan kamu akan meremukkan tumitnya. Inilah sebenarnya janji Mesias. Mesias itu seorang laki-laki, keturunan perempuan. Karena apa?
Karena nanti Yesus itu lahir bukan dari laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Sehingga dia adalah keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Kalau kita baca di Injil Matius bab 1, ayat 1 sampai 17, ini semua yang menurunkan itu laki-laki. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Yang perempuan itu hanya alat untuk memperanakan saja. Dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ini semuanya laki-laki yang memperanakan itu. Jadi sebenarnya yang berhak mengklaim keturunan itu adalah laki-laki. Satu-satunya yang mengklaim keturunan perempuan itu adalah Maria. Disebutkan di sini, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Maria inilah yang melahirkan Yesus. Jadi bukan Yusuf yang memperanakan Yesus, tetapi Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 ini. Dia laki-laki akan meremukkan kepala ular. Artinya apa? Kejahatan akan dihapuskan, dosa akan diremukkan, kematian atau maut itu akan ditebus oleh Yesus. Tetapi menebusnya dengan cara apa? Dengan remuk tumitnya. Apa bedanya remuk tumit dengan remuk kepala? Kalau remuk kepalanya itu pasti mati. Tapi kalau remuk tumitnya belum tentu mati, tapi setengah mati. Seumur hidup saya belum pernah melihat orang yang hidup tanpa kepala. Tapi kalau orang hidup tanpa kaki banyak. Begitulah kira-kira Yesus itu akan meremukkan kuasa maut, tetapi dengan cara menderita setengah mati. Salibkan, wafat, dan akhirnya nanti bangkit kembali. Jadi bukan karena introvert, tapi karena memang Yesus itu adalah manusia sejati yang taat kepada rencana Allah untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Karena manusia dulu ingin menyamai Allah, ingin menjadi sama seperti Allah, makan buah yang dilarang itu, harusnya mati pada hari memakannya. Tetapi ternyata tidak mati karena Tuhan tidak menginginkan kematian manusia, sampai pada Yesus mengambil kematian itu. Dengan demikian, hukum dipenuhi. Memang sudah mati, manusia mati di dalam Yesus. Tapi kemudian dibangkitkan pula bersama dengan Yesus. Akhirnya kita bisa hidup kekal karena Yesus telah mengambil kematian itu di dalam dirinya. Nah, orang-orang Yahudi tidak menangkap itu. Mengapa? Karena mereka mikirnya adalah mikir duniawi, mikir kedudukan di tengah sosial masyarakat, memikir secara politis ya, mikir antara menang dan kalah. Sedangkan Yesus itu mengikuti kehendak Tuhan secara spiritual. Sampai sekarang pun kita kadang-kadang, iman kita itu kadang-kadang tergoda dalam taraf atau dalam tingkatan-tingkatan yang politis, tingkatan-tingkatan yang duniawi, membangun gereja megah-megah misalnya, atau mencari nama besar-besar, menggunakan songkok tinggi-tinggi supaya kelihatan gagah-gagah. Itu sebenarnya adalah godaan-godaan yang tingkat sosial, politis. Padahal Yesus itu mengadakan atau memenuhi kerinduan rohani, yaitu mengikuti kehendak Bapa, jalan salib. Ini CP ini harus dicontoh ya, karena mereka sungguh-sungguh
menghayati salib itu.